Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraisya Pratiwi. Nama saya Putri Amatia Sundari. Saya Muhammad Lutfi. Nama saya Kahamudin. Saya Faisal Rizky Pinastika. Konsep e-business dan juga e-commerce. Dapat dilihat sebagian besar perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan e-commerce. Oleh karena itu, mengembangkan kemampuan e-commerce telah menjadi kebutuhan kompetitif untuk sebagian besar bisnis di pasar saat ini. E-business adalah istilah yang awalnya diperkenalkan oleh Lou Gertzer, CEO IBM. E-business adalah penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan memberdayakan proses bisnis e-commerce dan kolaborasi dengan mitra bisnis seperti hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Sedangkan e-commerce adalah proses jual beli, bertukar produk, layanan, atau informasi melalui internet. Jadi, e-commerce adalah bagian dari e-business. Kedua sistem ini bergantung pada sumber daya internet dan banyak teknologi informasi lainnya untuk mendukung setiap langkah dari proses ini. Sejarah singkat e-komersi. Yang pertama, pada tahun 1970-an, Electronic Data Interchange atau bisa disebut EDI dan Electronic Fund Transfer atau EFT. Yang kedua, pada tahun 1980-an, penggunaan kartu kredit, ATM, dan perbankan via telepon. Yang ketiga, pada tahun 1990-an, terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .com menjamur. Yang keempat, pada tahun 1999, fokus e-komersi bergerak dari business tukang samar atau B2C ke business to business B2B. Yang kelima, pada tahun 2001 terjadi pergerakan fokus dari B2B ke e-government, e-learning, dan e-komersi. Teknologi pendahulu e-komersi yaitu pada tahun 1970-an, inovasi seperti Electronic Fund Transfer atau EFT, dana dikirim secara elektronis dari satu organisasi ke organisasi lain atau terbatas di kalangan perusahaan besar. Selanjutnya, Electronic Data Interchange atau EDI, media transfer dokumen rutin elektronik atau terjadi perluasan penggunaan termasuk perusahaan manufaktur, retail, dan pelayanan. Yang selanjutnya, Interorganizational System atau bisa disebut IOS, Travel Reservation System, dan Stock Trading. Ingin melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu yang saya bahas tentang EFT. Apa itu EFT? EFT adalah Electronic Fund Transfer. Dengan EFT, dana dapat dikirim secara elektronik dari satu organisasi ke organisasi lain, walaupun terbatas di kalangan perusahaan besar. Banyak digunakan di dunia perbankan juga. Electronic Fund Transfer atau bisa disebut EFT adalah sebuah contoh uang elektronik. Uang elektronik tersimpan dalam dua jenis, yaitu server base atau uang elektronik dengan media penyimpanan server, dan chip base merupakan uang elektronik dengan media penyimpanan berupa chip. Contoh dari server base seperti GoPay, Oppo, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Lalu ada pula chip base, yaitu e-money dari Mandiri, Brizi dari BRI, Flash dari BCA, dan lain-lain. Terus selanjutnya yaitu ada EDI, Electronic Data Interchange. EDI merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran dokumen bisnis antara komputer, antar perusahaan atau instansi secara elektronis dengan menggunakan format standar. Dengan menggunakan format standar yang telah disepakati, EDI menggunakan format elektronik standar untuk membuat, menyebarkan, dan menyimpan dokumen seperti daftar permintaan, question, pesanan, pembelian, dan faktur. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. IOS, Information Organization System, yaitu sistem yang dilakukan antar organisasi satu dengan lainnya, atau Travel Reservation System dan Stock Trading. Contoh dari IOS, Information Organization System, yaitu
sebagai salah satu gambaran, yaitu sistem antara arah pemasok yang dihubungkan ke sistem informasi Walmart, retailer terkemuka di Amerika, yang memungkinkan pihak pemasok dapat segera mengetahui sediaan yang berada di bawah level minimum, sehingga pemasok dapat segera mengirimkan produk mereka ke Walmart. Model seperti ini banyak diimplementasikan dalam perdagangan elektronis e-commerce yang menghubungkan pemasok dan penjual, atau lebih dikenal dengan sebutan B2B atau business to business. Beberapa contoh e-commerce sukses yaitu AOL, American Online atau AOL.com. AOL merupakan perusahaan jasa internet terkemuka pada tahun 90-an, sudah go public dengan mencatatkan sahamnya di Nasdaq. Pada 1995, AOL telah mencatatkan pelanggannya sebesar 1 juta. Yang kedua, Verisite merupakan perusahaan yang mengoperasikan berbagai jaringan, termasuk 2 dari 13 nama server routes, serta berwenang pada domain umum seperti .com, .net, dan .name, domain kode-kode seperti CC dan TV, serta sistem pekerjaan seperti Jobs dan Edu. eBay merupakan ajang pasar lelang online dunia di mana pembeli dan penjual berkumpul dan berdagang apa saja. eBay memiliki website dalam banyak bahasa di dunia yang dapat memberikan pelayanan ke seluruh dunia. Checkpoint merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengamanan internet. Baik, mungkin segitu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.